Influencer media sosial Andrew dan Tristan Tate kembali menjadi sorotan, kembali di Amerika Serikat dan kembali di Borgol. Keduanya ditangkap akhir pekan lalu di Miami sebagai bagian dari penyelidikan kriminal yang kini telah melintasi berbagai negara di dunia. Jaksa di Inggris meminta agar persinggahan Tate bersaudara di AS Serikat berlangsung singkat karena mereka mengajukan permintaan ekstradisi. Jadi, kini kedua bersaudara itu bisa menghadapi puluhan dakwaan. Kami memiliki rincian tentang apa yang terjadi di ruang sidang federal hari ini. Selain itu, saya akan berbicara dengan seorang pengacara pembela kriminal selebriti dan saya akan menghadirkan seorang anggota US Marshal Service yang dapat memberi kita gambaran dari dalam tentang seperti apa penangkapan Andrew dan Tristan Tate. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Sekarang sudah agak lama sejak kita membahas Andrew dan Tristan Tate, para influencer media sosial yang mengaku misoginis dan saat ini menghadapi tuntutan pidana di lebih dari satu negara. Jadi saat saya merekam ini, kedua bersaudara itu berada dalam tahanan federal di Miami, Florida. Mereka akan menunggu keputusan hakim apakah mereka akan dikirim kembali ke Inggris untuk menghadapi tuduhan kejahatan seksual. Jadi, ada Andrew yang berusia 39 tahun dan Tristan Tate yang 38 tahun. Mereka adalah warga negara ganda di Amerika dan Inggris. Tapi selama beberapa tahun terakhir, keduanya keluar masuk sel penjara di Rumania. Keduanya pindah ke Rumania setelah mengkritik kurangnya kebebasan di negara lain secara online. Pada akhir tahun 2022, Andrew dan Tristan ditangkap bersama dua wanita. Mereka dituduh memancing wanita ke eksploitasi seksual dan ke situs-situs seks berbayar dengan janji hubungan romantis, atau bahwa saudara Tate akan membantu mereka mengembangkan karir sebagai influencer. Andrew Tate telah berulang kali menyatakan bahwa tidak ada bukti sama sekali terhadap dirinya, bahwa ada semacam konspirasi di balik semua ini. Mereka menghabiskan waktu di penjara serta dalam tahanan rumah sebelum pengadilan mencabut pembatasan perjalanan, memberi mereka izin tahun lalu untuk meninggalkan negara itu, terbang ke Florida dengan jet pribadi sebelum kembali ke Rumania. Dan kasus di Rumania masih berlangsung, namun menurut laporan lokal telah mengalami beberapa kendala prosedural. Namun pada saat yang sama, ketika mereka menghadapi tuduhan di Bukares, beberapa wanita di Inggris juga mengajukan tuntutan terhadap Andrew dan Tristan Tate. Dan sekarang, pria-pria ini menghadapi puluhan dakwaan di sana. Jadi ketika mereka mendarat di Miami pada hari Sabtu, kali ini mereka ditahan berdasarkan surat perintah tertutup sebagai bagian dari permintaan ekstradisi. Menurut Crown Prosecution Service di Inggris, Andrew dan Tristan didakwa terkait dengan 4 korban tambahan dan insiden tambahan yang diduga terjadi antara tahun 2010 dan 2017. Jadi selain sederet tuduhan yang sudah mereka hadapi, menurut laporan dari The Guardian, sekarang mereka menghadapi puluhan tuduhan lagi. CPS telah mendakwa Andrew dengan 7 tuduhan pemerkosaan tambahan. 3 tuduhan mengatur atau memfasilitasi perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual. 3 tuduhan penyerangan yang menyebabkan luka fisik, dan 19 tuduhan tambahan terkait pelanggaran gambar tidak senonoh anak-anak dan pornografi ekstrim. Jadi secara keseluruhan, menurut BBC, Andrew sekarang menghadapi total 42 tuduhan di Inggris. Tristan menghadapi 17 tuduhan. Kepala Divisi Kejahatan Khusus CPS, yaitu Malcolm McCarthy, mengatakan keputusan penuntutan ini diambil setelah menerima berkas bukti tambahan dari polisi Bedfordshire dan membawa jumlah total korban yang diduga dalam kasus ini menjadi 7 orang. Sekarang pengacara Andrew dan Tristan Tate dengan tegas membantah adanya kesalahan apapun. Pengacara Joseph McBride tidak berbasa-basi dalam pernyataan panjangnya yang antara lain berbunyi, dunia tahu bahwa Andrew dan Tristan Tate tidak bersalah. Musuh-musuh mereka yang paling tahu hal itu. Itulah alasan utama mengapa mereka diserang. Dia melanjutkan, pahami apa yang baru saja dilakukan Inggris. Ada kesepakatan lama antara pemerintah Inggris dan Rumania bahwa Inggris tidak akan meminta ekstradisi selama proses hukum di Rumania masih berlangsung. Proses tersebut masih berjalan saat ini. Kesepakatan itu ada karena tidak ada negara yang boleh menginjak-injak kedaulatan yudisial negara lain demi kepentingan politik. Inggris mengingkari janjinya sendiri, begitu hal itu dianggap menguntungkan untuk dilanggar. Memang begitulah mereka. Permintaan ekstradisi ini hanya punya satu tujuan, menculik Andrew dan Tristan melalui dokumen hukum sebelum juri Amerika mengungkap kebenaran kepada seluruh dunia. Kami yakin bahwa begitu seorang hakim yang kompeten melihat fakta-faktanya dan begitu Departemen Kehakiman menghadapi penyalahgunaan wewenangnya sendiri yang sangat parah ini, Andrew dan Tristan Tate akan dibebaskan. Amerika tidak menjalankan kerja kotor politik Inggris, tidak di sini, tidak pernah.
McBride mengklaim dalam pernyataannya bahwa penangkapan tersebut disetujui oleh seorang pejabat tingkat rendah di Departemen Kehakiman. Namun, departemen tersebut dilaporkan mengatakan kepada Associated Press bahwa penangkapan itu disetujui oleh pimpinan divisi kriminal mereka. Matt Jury, yang sebelumnya pernah hadir di program ini, seorang pengacara yang mewakili 4 perempuan asal Inggris yang diduga menjadi korban, mengatakan hal ini kepada Guardian. Kutipan, Andrew Tate sekarang menghadapi kemungkinan nyata untuk diekstradisi ke Inggris setelah bertahun-tahun kampanye publik oleh 4 perempuan Inggris yang saya wakili. Mereka telah menghabiskan bertahun-tahun berjuang agar tindakan diambil. Dan sekarang saya mendesak pihak berwenang untuk memastikan kasus ini berjalan secepat mungkin. Andrew dan Tristan Tate dituduh melakukan beberapa tindak pidana paling serius, termasuk beberapa tuduhan pemerkosaan dan perdagangan manusia. Sudah saatnya mereka diadili. BBC telah menjelaskan jalur yang ditempuh oleh permintaan semacam ini, bukan? Kantor penuntutan mahkota menyusun permintaan. Permintaan itu kemudian disahkan oleh seorang hakim. Permintaan akhir dikirim ke Kementerian Dalam Negeri Inggris, yang kemudian meneruskannya ke Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Permintaan itu kemudian dipertimbangkan oleh pengadilan di sini, di Amerika Serikat. Dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio tampaknya akan memiliki keputusan akhir, jadi terkait ekstradisi. Dan sebelumnya pernah ada rumor bahwa Andrew dan Tristan Tate, yang sama-sama telah menunjukkan dukungan kepada Presiden Donald Trump, bisa saja mendapat intervensinya dalam kasus hukum mereka. Tetapi Presiden sebelumnya mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kasus Andrew dan Tristan Tate. Ini menurut laporan dari majalah Time. Namun, saya akan memberitahu Anda, media tersebut melaporkan bahwa Donald Trump Jr. sebelumnya pernah dikutip mengatakan bahwa penahanan saudara-saudara itu di Rumania adalah, kutip, benar-benar gila. Sekarang, seorang barrister yang berspesialisasi dalam hukum ekstradisi, Ben Keith, mengatakan kepada The Times di Inggris bahwa jika dua bersaudara Tate memutuskan untuk melawan permohonan ekstradisi, kasus ini bisa terhambat di sistem hukum Inggris selama berbulan-bulan. Baiklah, saya tahu ini agak berbalik arah, tapi ada yang punya kucing di luar sana? Ini hal penting, Anda harus mendengarkan. Siapa yang tidak ingin kucingnya sehat dan bahagia, kan? Memberi makan mereka Smalls, sponsor kita, adalah alternatif terbaik. Kebanyakan makanan kucing di luar sana dibuat dengan bahan pengisi murah, produk sampingan daging, dan bahan buatan. Dan kesehatan kucing Anda jadi taruhannya. Itu kenyataannya. Tapi Smalls berbeda, karena resep mereka dibuat tanpa pengawet, menggunakan 100% bahan yang layak dikonsumsi manusia yang bisa Anda temukan di kulkas Anda. Kucing sangat bergantung pada protein untuk energi. Mereka juga membutuhkan banyak hidrasi agar tetap sehat dan bugar. Sekarang, untungnya, Smalls mengandung setidaknya 80% protein hewani dan bahan-bahan segarnya dimasak dengan lembut untuk mempertahankan semua nutrisi, hidrasi, dan rasanya. 88% pemilik kucing melaporkan bahwa setelah memberi makan Smalls, kucing mereka memiliki pencernaan yang lebih baik, bulu yang lebih berkilau, dan lebih banyak energi untuk bermain. Para ahli juga sangat memuji produk ini. Forbes menempatkan Smalls sebagai makanan kucing terbaik secara keseluruhan. Pengulas BuzzFeed melaporkan bahwa kucing mereka sangat menyukai makanan ini. Kesehatan kucing Anda dimulai dari apa yang mereka makan. Coba Smalls, dapatkan diskon 60% untuk pesanan pertama Anda, plus gratis ongkir dan camilan seumur hidup ketika Anda mengunjungi smalls.com/sidecar. Jadi ada banyak hal yang akan dibahas. Dan ada juga sidang yang berlangsung hari ini yang akan saya bahas. Tapi pertama-tama, dua sudut pandang berbeda tentang hal ini. Pertama, saya ingin menghadirkan pengacara pembela pidana Bradford Cohen, pengacara pembela pidana terkenal yang benar-benar menangani kasus-kasus profil tinggi, selebriti-selebriti terkenal. Saya ingin pendapat beliau tentang bagaimana kita sebaiknya memandang ini. Silakan simak. Jadi Bradford, senang bertemu dengan Anda. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Ini adalah perkembangan besar. Ini adalah perkembangan besar. Mereka ditangkap saat berada di Miami. Sekarang mereka dikenai tuduhan tambahan di atas semua tuduhan lain yang sudah mereka hadapi. Mereka juga punya kasus di Rumania. Ada kemungkinan penyelidikan di Florida. Secara keseluruhan, bagaimana persepsi tentang apa yang terjadi selama akhir pekan? Secara keseluruhan, persepsinya adalah jadi mereka berada di Florida, mereka ditangkap karena ekstradisi ini, mereka masih punya kasus yang tertunda di Rumania. Dan itulah yang akan menjadi sangat menarik tentang ekstradisi ini. Karena ada dugaan kesepakatan yang memberi Inggris prioritas. Dan kita sering melakukan ini dengan negara-negara berbeda yang mungkin memiliki kasus berbeda terhadap individu. Jadi itulah posisi mereka saat ini. Mereka punya kasus yang tertunda di Rumania. Mereka juga punya kasus yang tertunda di Inggris. Ekstradisi ini untuk kasus di Inggris yang pada dasarnya akan ditunda sampai kasus di Rumania diselesaikan. Mengapa mereka ingin melawan ekstradisi? Apa kekhawatiran mereka tentang kembali ke Inggris? Apakah jika mereka kembali ke Inggris, mereka mungkin akan
Saya sendiri tidak terlalu tahu bagaimana masalah jaminan di sana. Tapi apakah mereka khawatir jika mereka pergi ke sana, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan jaminan dan akan ditahan serta berada di balik jeruji saat menunggu persidangan di sana? Apakah itu artinya mari kita lawan semampu kita di Amerika Serikat, tapi saya juga tidak tahu bagaimana prosesnya jika mereka melawan ekstradisi di sini. Apakah mereka tetap ditahan di sini? Jadi mari kita uraikan. Anda mengatakan banyak hal tadi, jadi biar saya uraikan sedikit, oke? Ya, jadi Ya, saya pikir mereka melawan ekstradisi karena pertama ada dugaan perjanjian lama dengan Inggris bahwa Inggris tidak akan meminta ekstradisi selama kasus di Rumania masih berjalan. Dan saya pikir mungkin seseorang di DOJ atau orang lain memutuskan untuk mengajukan surat perintah ini ke hakim magistrat. Dan hakim magistrat menyetujuinya. Begitulah surat perintah dikeluarkan. Begitulah proses ekstradisi dimulai. Sekarang, itu adalah tahap pertama. Tahap kedua dari alasan mereka akan melawan ekstradisi. Nah, yang pertama adalah karena perjanjian itu. Dan yang kedua adalah karena mereka kemungkinan besar akan tetap dalam tahanan selama proses pemindahan ke Inggris. Dan mereka sudah mengalami hal ini di Rumania, kan? Mereka ditahan selama sekitar 8 bulan atau setahun tanpa dakwaan diajukan. Lalu dakwaan diajukan, kemudian beberapa dakwaan dicabut. Beberapa masih menunggu proses. Semua barang mereka disita. Maksud saya kasus di Rumania itu agak gila dalam hal bagaimana semuanya terjadi dan bagaimana mereka tidak diizinkan pergi kemana-mana. Jadi saya rasa mereka jelas merasa takut untuk tetap ditahan. Sekarang, bagaimana sebenarnya proses ekstradisi di Amerika Serikat? Secara umum, biasanya Anda tidak berhak mendapatkan jaminan dalam proses ekstradisi. Dan cara kerjanya diatur oleh 3184 18 USC. 3184, benar? Dan kita melihat penentuan jaminan, apakah mereka beresiko melarikan diri, apakah mereka membahayakan masyarakat, mereka tidak berhak atas jaminan. Dan kemungkinan besar dalam kasus seperti ini, individu tidak diberikan jaminan. Sekarang, kenapa kasus mereka berbeda? Ada beberapa hal. Yang pertama, mereka sudah berada di luar tahanan. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Masyarakat tetap aman. Yang kedua, mereka adalah tokoh yang terkenal. Kalau mereka mau melarikan diri, mereka sudah bisa melakukannya. Mereka bisa saja pergi ke Vietnam, mereka bisa saja pergi ke negara-negara lain yang sama sekali tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan siapapun. Rumania, Amerika, Inggris, mereka bisa saja pergi ke negara-negara itu. Tapi mereka tidak melakukannya. Jadi menurut saya, argumen resiko melarikan diri itu agak lemah. Dan kemudian hal ketiga yang sebenarnya paling penting bagi saya adalah bahwa Inggris memiliki kesepakatan bahwa ada prioritas untuk Rumania. Dan argumennya pada dasarnya adalah bahwa ini oknum yang bertindak sendiri, yang mengajukan surat perintah dan itu ditandatangani oleh seorang hakim. Dan hakim itu, Anda tahu, tidak tahu apa-apa tentang kesepakatan apapun dengan Inggris terkait insiden Rumania. Jadi mereka punya banyak hal yang harus diatasi. Pada akhirnya, semuanya akan bermuara pada sidang ekstradisi. Dan juga apakah Inggris bersedia memberikan semacam jaminan atau pembebasan dalam proses ekstradisi itu sendiri. Dan membiarkan mereka pergi ke Inggris atas kehendak mereka sendiri. apakah menurut Anda Gedung Putih akan terlibat? Kenapa saya bilang begitu? Jadi Tuan McBride mengatakan kepada wartawan pada hari Senin, saya percaya bahwa Marco Rubio dan anggota lain dalam pemerintahan Trump bukan penggemar komunisme. Mereka tidak mendukung penuntutan orang karena menggunakan kebebasan berbicara. Jadi menurut saya, secara prinsip, berdasarkan alasan mengapa mereka terpilih, mereka tidak ingin melihat dua warga negara bebas pergi ke sebuah negara di mana mereka akan dipenjara karena alasan politik. Saya pikir itu menarik. Saya tidak tahu apakah Gedung Putih akan terlibat atau tidak, atau apakah mereka memang harus terlibat. Saya pikir akan ada pertukaran email. Saya pikir akan ada kesaksian tentang Inggris yang setuju untuk menunda ekstradisi sampai kasus di Rumania selesai. Jadi saya tidak tahu apakah itu akan diperlukan, tapi saya juga pikir akan ada semacam argumen tentang keadilan, benar? Jika Inggris memang setuju untuk menunda sampai Rumania selesai, itu sebenarnya tidaklah aneh. Banyak negara bagian melakukan hal ini. Jika Anda melihat kasus Lil Durk, dia punya kasus yang sedang berjalan di Chicago. Dia juga punya kasus yang sedang berjalan di California. Mereka harus memberikan semacam prioritas tentang siapa yang mendapatkannya terlebih dahulu.
Jadi memang ada beberapa jurisprudensi dan beberapa yang bagus, beberapa yang baik. Sejarah tentang negara-negara berbeda yang memberikan prioritas kepada negara-negara bagian tersebut. Saya tidak membicarakan negara-negara itu. Saya tidak berpikir mereka akan perlu terlibat. Saya pikir ini akan menjadi masalah DOJ dan intinya adalah apakah surat perintah ini dikeluarkan karena kesalahan pada dasarnya karena mereka tidak tahu bahwa Inggris memiliki perjanjian ini. Dan seseorang dari DOJ berkata, tunggu dulu, mereka punya surat perintah. Mari kita ajukan saja ke hakim magistrat yang memang tidak biasa tapi kadang terjadi. Jadi saya rasa Gedung Putih tidak harus terlibat. Tapi saya juga berpikir bahwa ini adalah situasi yang tidak biasa dan ini kasus yang tidak biasa. Jadi saya tidak akan terkejut jika ada tahu Menteri Luar Negeri terlibat dalam kasus seperti ini. Saya tahu hukumnya berbeda, saya tahu tuduhannya berbeda, tapi apa yang mereka hadapi di Inggris, saya ingin tahu pendapat Anda. Jadi sekali lagi untuk menegaskan, Andrew Tate dikabarkan menghadapi 42 dakwaan. Jadi pemerkosaan, perdagangan manusia, gambar tidak senonoh anak, dan penyerangan. Tristan Tate, 17 dakwaan benar, pelecehan seksual, pemerkosaan, perdagangan manusia. Jadi kalau digabung, ada sekitar 59 dakwaan terhadap mereka berdua. Kita sudah tahu bahwa mereka menghadapi dakwaan pemerkosaan dan perdagangan manusia di Inggris berdasarkan tuduhan dari tahun 2012 hingga 2015. Ini tampaknya berkaitan dengan penyelidikan atas dugaan kejadian yang melibatkan 7 wanita di wilayah timur Inggris antara tahun 2010 dan 2017. Mereka juga menghadapi gugatan perdata di Inggris dari 4 wanita yang mengklaim bahwa mereka telah dilecehkan secara seksual oleh mereka. Jadi, coba jelaskan kepada saya tentang beratnya tuduhan ini dan bagaimana seorang pengacara pembela menanganinya. Jadi dakwaannya sangat serius, jelas. Tuduhan-tuduhannya juga sangat serius. Menurut pendapat saya, yang tidak ditunjukkan oleh tuduhan-tuduhan ini adalah bahwa ini adalah gugatan-gugatan yang sudah lama tertunda. Dan saya pikir ada gugatan di Amerika Serikat yang masih tertunda. Saya tidak tahu apakah gugatan itu sudah dibatalkan. Banyak dari hal-hal ini sudah masuk tahap pengungkapan bukti. Dan ada beberapa perkembangan terkait bahwa cerita-cerita itu sebenarnya tidak persis seperti yang dikatakan para wanita muda tersebut. Jadi bagaimana pengacara pembela membantah tuduhan-tuduhan ini? Persis seperti yang saya katakan, Anda tahu, Anda menanyakan tentang insiden-insiden itu. Anda melihat apa buktinya. Anda melihat bukti seperti apa yang masih tertunda. Jika ada bukti eksternal, saksi-saksi yang diduga ada di sana atau diduga. Orang-orang ini segera menceritakan setelah kejadian atau tidak segera menceritakan setelah kejadian. Mengapa butuh waktu dari tahun 2010 sampai sekarang agar tuduhan-tuduhan ini muncul? Mengapa ada jeda waktu? Semua hal yang berbeda ini dipertanyakan dan kami mencoba mencari jawabannya. Anda tahu, tuduhan-tuduhan seperti ini selalu mengerikan. Anda tahu, kasus Sean Combs, tuduhan-tuduhan itu sangat mengerikan dan pada akhirnya dia dinyatakan tidak bersalah atas sebagian besar dakwaan itu. Jadi Anda tahu, di Amerika setidaknya setiap orang dianggap tidak bersalah bahkan setelah persidangan dimulai. Jadi Anda memiliki praduga tak bersalah selama persidangan dan sampai juri memutuskan apakah Anda bersalah atau tidak bersalah. Jadi ketika saya melihat kasus-kasus ini, dalam kasus apapun tuduhan itu tidak pernah baik, selalu buruk. Tuduhan seksual adalah salah satu yang terburuk karena menyangkut reputasi Anda. Itu menyangkut jati diri Anda. Berbeda dengan Anda tahu jika itu kasus pencurian besar atau hal lain yang sejenis. Anda tahu, ketika kita memikirkan kasus penyerangan seksual, Anda mulai berpikir, apakah ini pikiran yang bejat seperti kasus pembunuhan? Dan bagaimana kita membela kasus pembunuhan? Dengan cara yang persis sama. Kita menuntut jaksa untuk memenuhi beban pembuktiannya dan kita membuat mereka membuktikan dakwaannya. Dan jika kita punya pembelaan untuk itu, jika kita punya saksi yang ada di sana yang mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang terjadi, maka kita akan menghadirkan mereka. Itu seperti hal lainnya. Dan setiap kali saya mendapatkan sebuah kasus, semua orang selalu bilang, orang ini sudah habis, atau orang ini sudah habis. Kamu tahu, saya pernah menangani kasus senjata api dengan bukti DNA dan sidik jari. Dan kamu tahu, senjatanya ditemukan di dalam laci dashboard mobil yang dia kendarai. Dan saya tetap mendapatkan putusan tidak bersalah. Jadi saya tidak tahu semua fakta dan keadaan dari kasus ini. Dan ketika kita mengetahuinya, kita akan tahu apa pembelaannya nanti.
Apakah Anda akan khawatir tentang komentar-komentar mereka di internet dan wawancara-wawancara mereka di masa lalu yang mungkin bisa berperan dalam kasus ini? Saya rasa setidaknya, bahkan jika kita bicara di Amerika Serikat, ini adalah masalah pemilihan juri. Bagaimana Anda bisa menemukan juri yang adil dan tidak memihak. Karena itulah perbedaannya antara mereka dan orang lain yang pada akhirnya ditangkap dan didakwa. Kadang-kadang itu muncul begitu saja. Kadang-kadang saya juga tidak tahu. Seperti, saya tidak tahu apa-apa tentang Bill Cosby kan? Saya juga tidak ada di lingkaran saat dia bertemu dengannya. Tapi kamu suka JLO. Orang-orang seperti, kamu tahu beberapa orang. Ya, ya tidak. Beberapa orang seperti, astaga, saya mengenalnya. Kamu tahu seperti, ini bukan kejutan. Orang lain seperti apa? Ayah Amerika? Dari mana itu datang? Andrew dan Tristan Tate. Sekali lagi, mereka tidak bersalah kecuali terbukti bersalah. Tapi saya harus bertanya, seperti komentar-komentar mereka, menurut saya bertanya-tanya apakah itu bisa menjadi komplikasi bagi mereka. Misalnya, saat berusaha mendapatkan juri yang adil dan tidak memihak. Saya juga, sekali lagi, saya tidak tahu semua standar di Inggris dan bagaimana hukum di sana bekerja. Tapi juga, saya membayangkan, saya bertanya-tanya, apakah itu bisa digunakan sebagai bukti? Jadi itu selalu membuat saya khawatir ketika saya mewakili seseorang yang terkenal. Karena akan selalu ada pernyataan atau akan selalu ada sesuatu di internet, terutama sekarang. Bahkan untuk orang yang tidak terkenal sekalipun. Anda tahu, tapi ketika saya mewakili individu, orang-orang ternama yang sudah sering saya lakukan, Anda tahu, saya khawatir tentang apa yang sudah mereka katakan. Dan yang lebih sering membuat saya khawatir adalah bagaimana jaksa menggunakannya. Bagaimana mereka memelintirnya untuk digunakan. Itu juga sering terjadi. Lihat lirik rap yang sedang digunakan saat ini. Dan saya pernah menangani kasus di mana jaksa negara bagian atau jaksa federal Amerika Serikat memanipulasi kata-kata agar sesuai dengan narasi mereka atau bahkan mengubahnya sepenuhnya. Jadi ini sama saja dengan lirik rap. Apakah saya khawatir kalau ada orang yang bilang, "Hey, saya bawa pistol kaliber 45 dan saya keliling blok." Tentu saja itu membuat saya khawatir karena itu sesuatu yang saya tahu harus saya tangani. Jadi pada akhirnya tergantung pada apa yang mereka gunakan dan bagaimana mereka menggunakannya. Dan menurut saya, hal itu harus benar-benar diperhatikan, setidaknya di Amerika Serikat. Saya selalu mendukung pembatasan penggunaan lirik rap dan ucapan seseorang. Karena kita adalah sebuah negara, dan kita adalah negara yang menjunjung tinggi kebebasan berbicara. Mempersempitnya sehingga disesuaikan dengan kasus yang sebenarnya. Seseorang berkata, "Hey, saya tidak suka. Kamu tahu, wanita yang suka bergonta-ganti pasangan, lalu kamu tahu mereka terlibat dalam kasus seksual." Dan tiba-tiba jaksa ingin mengajukan pernyataan itu sebagai bukti hanya untuk mereka akan bilang itu untuk hal lain, tapi kita tahu itu untuk bukti karakter. Kamu tahu, seharusnya itu tidak boleh diizinkan. Jadi ya, apakah itu membuat saya khawatir? Ya. Apakah itu membuat saya cemas? Ya. Itu semua tergantung pada pernyataannya apa dan bagaimana mereka mengajukannya sebagai bukti. Saya ingin menanyakan satu hal lagi tentang ini. Jadi juga dilaporkan oleh CNN bahwa Florida sedang menyelidiki para saudara itu, bahwa ada penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung. Dan Jaksa Agung Florida, James Affmeyer, memposting di X setelah diumumkan bahwa para saudara itu ditangkap. How the turntables. Bagaimana hal ini memengaruhi kemungkinan kasus atau penyelidikan di Florida? Pertama, Saya bahkan tidak mengerti isi tweet itu. How the turntables. Saya membacanya sendiri dan saya berpikir, saya rasa dia bermaksud sesuatu. saya pikir maksudnya seperti bagaimana keadaan telah berbalik. Saya rasa Bagaimana keadaan berbalik? Saya tidak tahu apa maksudnya dengan itu. Jelas, kamu tahu, dengar, kalau memang ada penyelidikan yang sedang berlangsung, kamu hadapi saja penyelidikan itu. Saya tidak suka diancam. Saya tidak peduli. Kamu tahu, pengacara sering mengirimkan surat kepada saya tentang klien mereka dan hal-hal semacam itu. Saya benar-benar tidak peduli dengan surat. Saya tidak peduli dengan telepon. Saya tidak peduli dengan tweet. Kalau kamu punya kasus, ajukan saja perkaranya. Kalau tidak punya kasus, jangan bawa kasusnya dan jangan tweet tentang itu. Jadi saya ini orang yang suka meninju orang langsung di wajah. Dan tidak memberitahu mereka, kamu tahu, seperti, "Hey, omong-omong, kalau kamu terus melakukan itu, saya akan meninju wajahmu. Langsung saja lakukan. Jadi, tinju saja wajah mereka atau jangan sama sekali." Jadi, menurut saya, ancaman itu tidak berarti apa-apa bagi saya. Tindakan jauh lebih berarti daripada ancaman. Dan kalau kamu memang punya sesuatu, tunjukkan saja. jadi saat kita sedang berbicara, produser saya Savana yang luar biasa tiba-tiba berkata, itu lelucon dari The Office. Jadi Michael Scott bilang, how the turntables. Astaga. Gosh. Jadi saya rasa dia sedang bercanda. Saya bukan, saya tidak. Anda tahu, saya tidak sekeren James
yang menjadi Jaksa Agung Florida. Dia jauh lebih keren. Dia jauh lebih keren daripada saya. Saya tidak mengerti itu. Saya membacanya dan mungkin karena saya sudah tua, saya tidak mengerti. Tapi bagus juga kalau diberi konteks. Apa yang seharusnya saya katakan? Saya tidak tahu itu apa. Berikan konteksnya. Tapi tetap saja, seperti yang saya bilang, saya bahkan tidak pernah bercanda soal itu. Seperti saat Anda menuntut seseorang atau mengadili seseorang, itu bukan hal yang bisa dijadikan bahan bercandaan. Jadi, saya pernah mendengar jaksa bilang ke saya, ini akan jadi sidang yang menyenangkan dan akan jadi latihan yang bagus untuk saya. Seperti Anda tahu, Anda memegang hidup seseorang di tangan Anda, dan ini bukan latihan, ini bukan sidang yang menyenangkan. Ini sesuatu yang saya anggap sangat serius. Saya pikir banyak dari karyawan saya juga menganggapnya sangat serius. Dan seperti yang saya bilang, ini bukan sesuatu yang bisa dijadikan bahan bercanda. Jadi, kalau Anda punya sesuatu, ajukan perkaranya. Kalau tidak, ya tidak. Baiklah, mari kita lihat kemana arahnya. Bradford Cohen. Selalu yang terbaik. Oke, sekarang saya ingin memanggil Emily Maddox. Jadi Emily adalah anggota layanan Marshal Amerika Serikat, bagian urusan regional di kantor operasi internasional untuk Eropa Utara. Dan dia akan memberitahu kita sekarang seperti apa penangkapan Andrew dan Tristan Tate. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang tidak kita lihat dari semua rekaman yang beredar di media sosial? Ini dia, Emily. Emily, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Jadi, pertama-tama, agar para penonton dan pendengar kita tahu, Anda termasuk pihak yang terlibat langsung dalam penangkapan saudara Tate, benar? Ya, itu benar. Dan dalam kapasitas apa? Benar, jadi saya bekerja untuk Dinas Marshal Amerika Serikat dan lembaga kami yang bertanggung jawab melakukan penangkapan tersebut. Marshal yang ditugaskan di distrik selatan Florida dan Miami adalah yang melakukan penangkapan pada hari Sabtu. Bisakah Anda memberi kami informasi latar belakang tentang bagaimana itu terjadi, kapan itu terjadi, dan proses terjadinya? Tentu. Jadi Amerika Serikat memiliki perjanjian ekstradisi dengan Inggris Raya. Dan sesuai dengan perjanjian tersebut, ada permintaan ekstradisi yang diajukan oleh otoritas di Inggris Raya. Permintaan tersebut kemudian diteruskan melalui Departemen Kehakiman. Dan samala permintaan tersebut dianggap layak, setelah permintaan itu disetujui, maka permintaan tersebut diteruskan ke distrik selatan Florida dan surat perintah dikeluarkan oleh Hakim Federal di Miami. Setelah surat perintah itu dikeluarkan, kemudian tugas tersebut diberikan kepada layanan Marshal Amerika Serikat untuk melaksanakan penangkapan dalam kasus itu. Mengapa pada saat itu, tepat ketika mereka akan menghadiri acara pertarungan ini, apakah itu bagian dari strategi? Apakah ada alasan khusus mengapa itu terjadi pada saat itu? Alasannya sejauh yang bisa saya bagikan adalah saat itu. Um, Informasi itu sudah tersedia untuk umum bahwa saudara-saudara Tate akan menghadiri acara itu. Jadi keputusan diambil untuk melakukannya pada saat itu. Apakah ada kekhawatiran mengingat mereka sosok terkenal dan kaya raya? Apakah itu menjadi faktor dalam penangkapan? Tentu, ya itu selalu menjadi faktor. Begitu juga dengan banyak detail lainnya. Prioritas kami selalu adalah melakukan penangkapan seaman mungkin. Dan itu adalah prioritas utama kami. Dalam kasus ini, seperti juga kasus lainnya, Jadi kami melihat video di media sosial, video itu membanjiri media sosial, semua video mereka yang sedang ditahan. Apa yang tidak kami lihat? Apa yang terjadi yang tidak kita lihat, yang tidak terekam oleh kamera tubuh, terkait bagaimana mereka ditangkap, bagaimana mereka diproses, pertanyaan apa yang diajukan kepada mereka, bagaimana mereka diperiksa. Apa yang terjadi yang tidak kita lihat? jadi bagian besar yang tidak Anda lihat adalah proses hukum yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu proses sampai akhirnya surat perintah dikeluarkan. Tapi dalam kasus ini, penangkapannya sangat cepat. Memang begitu, benar-benar tidak ada masalah di sana. Jadi memang tidak banyak yang terjadi di sana yang tidak kamu lihat.
Berapa banyak unit yang ditugaskan untuk penangkapan seperti itu? Berapa banyak personel yang terlibat? Benar, jadi itu tergantung pada penangkapannya. Dan saya tidak punya jumlah pastinya pada hari itu. Tapi satuan tugas Marshal Service seperti yang ada di Florida Selatan terdiri dari beberapa lembaga penegak hukum dari wilayah tersebut. Itu termasuk seperti Departemen Kepolisian Miami, serta lembaga federal, negara bagian, dan lokal lainnya yang menjadi anggota satuan tugas tersebut. Jadi beberapa dari mereka kemungkinan hadir pada hari itu. Mengerti. Dengar, saya sudah menyebutkan ini sebelumnya, dan sepertinya ini akan menjadi masalah hukum besar, pertarungan ekstradisi. Ada perjanjian itu kan? Ada kesepakatan antara Inggris dan Rumania bahwa jika ada proses hukum yang sedang berlangsung di Rumania, Inggris tidak bisa, kamu tahu, mengeluarkan surat perintah itu atau mencoba mengekstradisi saudara Tate sampai proses hukum di Rumania selesai. Saya tidak tahu seberapa banyak US Marshal Service terlibat dalam hal ini, tapi apakah ada saatnya mereka datang dan berkata, kita tidak bisa melakukan ini karena Rumania, atau apakah itu pernah muncul karena Rumania atau otoritas Rumania menghubungi dan berkata, kita tidak bisa melakukan ini. Inggris, maaf, tapi ada masalah di sini, ada konflik. Benar, saya tidak bisa menanggapi itu secara spesifik. Otoritas yang digunakan oleh US Marshal Service adalah surat perintah penangkapan federal yang dikeluarkan oleh seorang hakim di distrik selatan Florida. Jadi disitulah Marshal Service memperoleh wewenangnya, sama seperti dalam kasus lain di mana surat perintah penangkapan dikeluarkan. Masalah hukum di balik itu sebenarnya bukan ranah yang kami campuri. Mengerti. Apakah ada sesuatu terkait penangkapan atau penahanan mereka? Apakah mereka mengatakan atau melakukan sesuatu yang menurut Anda perlu dicatat? Tidak, sejauh yang saya pahami, meskipun saya tidak berada di lokasi, mereka bersikap kooperatif dan penangkapan dilakukan tanpa insiden atau masalah apapun. Mereka tidak membawa senjata atau semacamnya? Tidak ada. Oke. Emily, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Saya rasa ini sangat menarik dan saya ingin mendengar perspektifmu tentang apa yang sebaiknya kita pikirkan ketika penangkapan seperti ini terjadi, terutama yang satu ini. Tentu, terima kasih. Senang bisa berada di sini. Oke, seperti yang saya bilang tadi, hari ini ada sidang sangat-sangat singkat. Sidang itu dipimpin oleh Hakim Magistrat Asserikat Lauren Lewis, pada dasarnya hanya menjadwalkan sidang lagi untuk Senin depan. Pengacara mereka mengatakan mereka akan melawan ekstradisi. Kedua bersaudara itu hadir di pengadilan hari ini. Mereka mengenakan seragam penjara warna coklat di borgol. Semua ini berdasarkan laporan dari Associated Press. Dan lihat, ini adalah awal dari apa yang bisa menjadi sengketa ekstradisi yang sangat menarik dan mungkin rumit. Hakim harus menentukan apakah mereka memenuhi syarat ekstradisi atau tidak. Apakah seperti yang sudah kita bicarakan, faktor Rumania dalam kasus ini akan membuatnya menjadi rumit. Jadi kita akan lihat kemana arah kasus ini dan kita akan terus mengawasi dengan sangat hati-hati apa yang terjadi antara sekarang hingga Senin depan. Dan tentu saja apa yang terjadi pada Senin depan. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya di X, Instagram, acara saya di News Nation, Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat pukul 11 malam waktu timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.